ketergantungan manusia terhadap air semakin besar sejalan dengan bertambahnya penduduk. Sedangkan penyediaan air bersih di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari teknologi, pencemaran, maupun sikap dari masyarakat. Kurangnya dana dan membengkaknya biaya operasional ternyata sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasi perusahaan daerah air minum PDAM sebagai pengelola air minum. Air sungai yang menjadi air baku utama yang diolah oleh PDAM menjadi air bersih cenderung mengalami penurunan kualitas akibat tekanan beban pencemar yang semakin besar akhir-akhir ini. Oleh karena itu, Puslit Limnologi LIPI mencoba melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi air minum, termasuk aspek-aspek fundamental maupun teknis yang berhubungan, akan sangat bermanfaat dan disambut baik oleh pihak PDAM maupun masyarakat luas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji efisiensi koagulan pada beberapa kualitas air baku yang berbeda, mengkaji proses flokulasi dan sedimentasi untuk beberapa jenis koagulan, mengkaji efisiensi filter untuk berbagai komposisi atau ukuran media filter, mengkaji efisiensi bahan disinfektan untuk berbagai kondisi air baku, melakukan uji coba instalasi untuk memproduksi air bersih dengan air baku yang dikondisikan maupun yang langsung diambil dari air permukaan. Kita berada di instalasi pengelolaan air bersih Puslit Limnologi, di mana kita memiliki instalasi untuk memproduksi air bersih dan kapasitas 30 liter per menit. Mengapa Puslit Limnologi mulai terlibat di dalam pengadaan air bersih? Karena seperti diketahui jumlah penduduk terus meningkat, itu berarti kebutuhan air bersih juga meningkat. Peralatan yang harus dipersiapkan dalam melakukan penelitian ini adalah bangunan penangkap air baku yang berfungsi sebagai tempat pengambilan atau penyedotan air baku dari situ Cibuntu, bak pengaduk cepat atau koagulator berfungsi sebagai alat untuk mencampur bahan koagulan dengan air baku, bak pengaduk lambat flokulator berfungsi untuk membentuk flok-flok yang cukup besar dari hasil proses koagulasi sehingga flok-flok tersebut akan dapat diendapkan. Bak sedimentasi merupakan tempat pengendapan flok-flok yang terbentuk pada proses flokulasi. Sand filtrasi merupakan tempat untuk menyaring partikel-partikel halus yang lolos dan tidak dapat mengendap. Bak netralisasi berfungsi untuk menetralkan tingkat keasaman air akibat pembubuhan bahan koagulan apabila diperlukan. Bahan kimia yang dipakai biasanya adalah soda as. Tangki disinfeksi berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam air, sehingga air yang telah melalui proses ini akan steril dan terbebas dari bakteri penyebab penyakit. Proses disinfeksi dilakukan dengan pembubuhan kalsium hipoklorit atau kaporit atau gas klor Cl2. Reservoir berfungsi sebagai buffer penyangga air yang diproduksi untuk mengantisipasi pemakaian yang fluktuatif. Dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat unit penangkap air berbentuk kotak persegi dengan ukuran 100 x 50 x 250 cm yang terbuat dari batako kor semen kering. Aksesoris yang dibutuhkan adalah sekat tengah dan pompa. Langkah kedua adalah membuat koagulator dari bahan fiber dengan bentuk silinder berukuran diameter 20 cm dan tinggi 30 cm. Aksesoris pendukung yang digunakan adalah keran dosing koagulan. Langkah ketiga adalah membuat unit flokulator yang terbuat dari bahan fiber yang berbentuk kotak persegi dengan ukuran 60 x 40 x 100 cm, ditambah dengan aksesoris berupa sekat dan modul kerucut. Langkah keempat
adalah membuat bak sedimentasi dari bahan fiber yang berbentuk jajaran kenjang dengan ukuran 120 x 40 x 100 cm. Selanjutnya, dipasang aksesoris modul sarang tawon. Langkah kelima adalah membuat filter dari bahan fiber dengan bentuk silinder yang berukuran diameter 50 cm dan tinggi 300 cm. Selanjutnya, diisi dengan talang, karbon aktif, dan pasir silika. Pada langkah keenam, membuat netralisasi atau disinfeksi dari bahan bata kokor atau semen kering berbentuk kotak persegi dengan daya tampung air mencapai 15 liter. Kemudian ditambah aksesoris berupa keran dosing. Selanjutnya, pada langkah ketujuh, membuat reservoir bawah yang terbuat dari bata kokor semen kering dengan bentuk kubus berukuran 100 x 100 x 100 cm. Aksesoris yang digunakan adalah pompa. Pada langkah terakhir, membuat reservoir atas dari bahan plastik berbentuk silinder dengan daya tampung air sebesar 1200 liter ditambah aksesoris keran backwash. Kemudian, semua bagian tersebut dirangkai menjadi satu bagian yang saling berhubungan. Sistem pengadukan dilakukan secara hidrolis dengan water jumping sehingga menghemat biaya operasional. Unit pengaduk lambat atau flokulator berfungsi untuk membentuk flok-flok yang cukup besar dari hasil proses koagulasi, sehingga flok-flok tersebut akan dapat diendapkan. Sistem flokulasi yang dipakai menggunakan up-down baffle channel yang mudah dalam operasional dan hemat biaya karena tanpa menggunakan energi listrik. Unit sedimentasi merupakan tempat pengendapan flok-flok yang terbentuk pada proses flokulasi. Di dalam unit pengolahan ini, hampir seluruh flok-flok akan diendapkan, sehingga air yang keluar telah jernih dan memiliki tingkat kekeruhan yang rendah. Hanya partikel-partikel halus yang tidak bisa mengendap yang lolos. Unit sedimentasi dilengkapi dengan tube settler, pipa pengarah aliran, ruang penampungan lumpur, dan pipa penguras lumpur. Unit filtrasi merupakan tempat untuk menyaring partikel-partikel halus yang lolos dan tidak dapat mengendap. Unit filtrasi dilengkapi dengan perangkat backwash yang digunakan untuk mencuci filter apabila telah mampet. Unit netralisasi berfungsi untuk menetralkan tingkat keasaman air akibat pembubuhan bahan koagulan apabila diperlukan. Bahan kimia yang dipakai biasanya adalah soda as. Unit disinfeksi berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam air, sehingga air yang telah melalui proses ini akan steril dan terbebas dari bakteri penyebab penyakit. Jadi itulah tadi yang kita lihat seluruh proses atau rangkaian pengolahan air baku yang berupa air danau Ciguntu menjadi air bersih. Jadi tahap-tahap tadi sebenarnya dalam rangka untuk kita mendapatkan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Jadi kali ini kita sedang mempersiapkan beberapa kajian-kajian. Di antaranya kita mencoba mengkaji beberapa jenis air baku karena itu sangat berpengaruh terhadap prosesnya, termasuk kualitas air bersih yang akan diproduksi. Jadi kita lihat beberapa jenis air baku yang berbeda. Demikian juga kita akan mempelajari atau melakukan kajian beberapa jenis koagulan yang berbeda, di mana kita mencari koagulan-koagulan yang efisien tetapi biasanya tidak terlalu mahal, atau kita cari yang paling murah lah, sehingga itu akan mereduksi biaya operasional. Hal lain yang kita juga akan kaji adalah komposisi filter. Jadi biasanya di akhir proses penambahan koagulan itu kita lakukan penyaringan cepat. Dan biasanya seperti yang kita lihat tadi, kita perlu membuat komposisi filter mulai dari antrasit, silika, pasir, gravel dan sebagainya. Kita akan lihat komposisinya supaya mendapatkan komposisi dan ketebalan yang efisien. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya, kita juga biasanya di akhir treatment supaya layak dikonsumsi oleh masyarakat, air itu juga harus
desinfektasi, artinya kita harus membunuh bakteri-bakteri yang ada dalam air. Yaitu kita biasanya juga melakukan kajian-kajian bahan-bahan desinfektan yang tidak berbahaya dan relatif murah untuk menekan biaya operasional. Dan akhirnya juga kita juga akan melakukan kajian-kajian supaya teknologi ini bisa diaplikasikan di beberapa jenis air baku yang berbeda. Jadi seperti kita ketahui, 3 daerah marginal yang utama yang sedang kita lakukan pengkajian adalah air yang rentan pencemaran, air baku yang di daerah pasca bencana seperti tsunami waktu itu di Aceh, juga daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki akses terhadap air bersih, tapi air bakunya tidak layak, biasanya air payau, air gambut, dan sebagainya.